dia itu betul-betul terkenal ahli bersilat lidah. Tapi kalau beribadah tidak. Bersilat lidah, ahli kalau beribadah tidak. Nah, waktu itu dia berencana menjumpai ulama-ulama kaum muslimin untuk beradu argumentasi di Maghrib. Ketika menyeberang, kan tidak langsung masuk kota kan, masuk di perkampungan yang di situ ada orang muslimnya. Bertemulah dengan seorang petani. Kalau petani apa ini pegangnya? Cangkul atau kampak kan? Orang ini mendekati sang petani. Lalu dia bertanya, mulai memasukkan subuhatnya. Memasukkan subuhatnya, ditanya satu-satu pertanyaan. Yang pertama lurus-lurus saja, yang kedua mulai mengait gitu. Ketika dia tanya, kamu muslim? Betul pak. Orang muslim itu Tuhannya berapa? Tuhannya berapa? Jawab oleh petani, yang kami ketahui pak, dari nabi kami itu ada satu. Kamu percaya? Ya yakin. Karena yang kasih tahu adalah ulama. Ulama itu warathatul anbiya. Lalu saya tanya sekarang, kenapa kamu begitu yakin sekali? Karena dalam Al-Quran dan hadis seperti itu. Baik. Tapi kamu pernah nggak ketemu dengan Tuhan itu? Atau Nabi kamu tuh pernah nggak ketemu dengan Tuhan kamu itu? Sehingga begitu yakin Tuhan itu satu. Dijawab oleh seorang petani tadi dengan jawaban yang sederhana. Sebabnya orang-orang petani ini kadang-kadang lebih kuat pula imannya daripada kita yang belajar ini. Kalau belajar dengan ilmu yang tidak benar, ya makanya perlu dasar ilmu yang benar. Nanti akan kita sampaikan ya, insyaallah taala. Lalu apa kata sang filosof tadi, pemikir tadi? Kan tidak ada yang ketemu. Iya enggak. Tapi yang setahu saya, kata petani itu, Pak, tidak ada satupun negeri, termasuk negeri kami ini, yang dua gubernurnya. Yang dua gubernurnya. Sebab apa Pak? Kalau sempat dua gubernurnya, gimana kira-kira pemerintahan kita? Belum lagi jadi gubernur, baru jadi calon gubernur sudah kelahi kan, apalagi sudah jadi gitu. Tetapi kan begini, kamu kan hanya berdasarkan pada hal-hal yang tidak nampak. Gimana kamu, kalau kamu mungkin karena kamu orang Islam percaya saja pada Al-Quran, tapi orang non muslim kan tidak percaya dia. Orang non muslim tidak mungkin yakin dengan Al-Quran kamu. Lalu karena terlalu banyak tanya bapak itu kan timbul pula amarah sang petani ini. Kalau dia nggak mau percaya juga Pak, setelah saya jelaskan saya kampak kepalanya kan. Ya, saya kampak kepalanya. Kenapa? Karena di dalam kepalanya itu sudah tersimpan keraguan, sudah tersimpan subuhat. Kita kaum muslimin dan muslimat ya, kalau seandainya kita sempat terlahir di rimba raya, tidak ada orang lain yang memasukkan pemikiran sama kita, pasti kita akan menghadap kemana? Mencari Tuhan, ya kan? Fitrah kita. Dan kita akan meyakini bahwa Tuhan itu tidak mungkin banyak, mesti satu. Dan satu hal yang ajib ya, fitrah kita sesungguhnya, dan itu sesuai dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dari dulu sampai hari ini, bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu dan berdoa, hati kita menghadap ke bawah, hadap ke atas. Itu fitrah yang Allah. Faqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Hadapkanlah mukamu, faqim wajhaka lid-dini hanifah,
Hadapkanlah mukamu kepada agama ini, agama Islam Hanifah, dalam keadaan cenderung bertauhid. Fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha, yang mana Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah ini. Nah, kalau orang-orang yang masih hatinya bersih, tidak ada syubhat, hanif, akan mudah menerima kebenaran. Tetapi kalau sudah dikotori dan terkontaminasi oleh syubhat-syubhat, keraguan-raguan yang didapatkan dalam kehidupan ini, disitulah akhirnya kebenaran itu sering tidak masuk langsung ke dalam hati kita. Itu bisa kita buktikan. Orang-orang semacam Utsbah ibn Rabi'ah, ketika dia mencuri dengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking asyiknya dia mendengar, tidak terasa dia terpengaruh oleh ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena dia mendengarkannya sendiri, Pak. Tapi kalau sama-sama Abu Jahal, itu langsung diuncah-uncah sama Abu Jahal itu. Paham, diuncah-uncah? Diledekin terus sama Abu Jahal. Nggak usah dengar lagi orang gila tuh katanya. Nggak usah dengar lagi orang gila. Kalau kita sudah bilangin orang gila, kalau kita dibilangin mendengarin orang gila, kita nggak mau juga ikut gila kan? Tapi ketika dia mendengarkan sendiri dan ayat-ayat Allah itu adalah menyentuh fitrahnya, masih ada sisa-sisa fitrahnya, dia terpengaruh. Seperti Urwah bin Mas'ud dan lain-lain. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, maka kita perlu untuk menjadikan atau mengembalikan hati kita menjadi hati yang hanif, hati yang cenderung untuk menerima kebenaran, hati yang cenderung untuk selalu dalam ketaatan, hati yang cenderung tunduk kepada aturan, hati yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakhrur Razi, seorang ahli pemikir muslim dan juga seorang ulama lughah, seorang mufassir juga, tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir atau Al-Kasyaf adalah tafsir yang terkenal. Ketika masuk Baghdad disambut dan dielu-elukan oleh orang-orang di sana. Lalu seorang nenek bertanya, siapa yang sedang kalian sambut ini dengan begitu meriah? Ya kalau datang dengan undangan resmi ya disambut kan? Lalu kata yang hadir, ini adalah seorang ulama besar, tokoh besar yang bisa membuktikan keberadaan Allah dengan 1000 dalil. Dengan 1000 dalil. Apa kata sang nenek? Ini nenek ini enggak belajar tinggi-tinggi. Kok nenek-nenek belajar tinggi-tinggi? Hah? Nenek-nenek kampung. Dia kan dia ikut nyambut. Kalau yang nenek-nenek ikut nyambut itu yang mungkin tinggi ke sana. Ini tidak ikut nyambut. Siapa yang kalian sambut katanya? Lalu kata orang tuh, ini orang yang bisa membuktikan eksistensi Allah, wujudullah bi alfi dalil, dengan 1000 dalil. Apa kata nenek itu? Kalau bukan karena dalam hatinya ada 1000 keraguan, tidak perlu dia pada 1000 dalil. Ya, semakin banyak bukti yang kita minta, karena semakin banyak keraguan yang melanda hati kita. Iya enggak? Dalam sidang, Pak, sidang,
Kalau kita melihat sang terdakwa sudah yakin dia bersalah, tidak perlu banyak bukti kan? Tidak perlu banyak bukti. Tetapi ketika kita masih ragu, nanti kita minta bukti yang semakin banyak. Yang kadang-kadang satu bukti menghilangkan bukti yang lain, sehingga bebas juga jadinya. Ya. Jadi oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, sesungguhnya hati yang hanif, hati yang mudah menerima petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sifat-sifatnya Ibrahim? Dalam buku ini Ibnu Talun menyebutkan di antara yang sebutkannya adalah, yang pertama adalah An-Nabiyul Ummah. Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang disebut dengan Al-Ummah. Dia sendiri, Inna Ibrahim kana ummah. Kalau umat baru disebut sebagai umat, berarti dia punya kepribadian yang lengkap. Kepribadian yang lengkap. Kita baru dikatakan umat ketika kita saling melengkapi. Jadi semua yang dibutuhkan dalam perangkat sebuah umat itu ada dalam pribadi Ibrahim alaihissalam. Ya, di saat tadi saya katakan, di saat orang tidak bisa membuktikan dia sebagai Muslim, Ibrahim bisa menunjukkan di depan penguasa yang zalim sekalipun, itu Namrud. Di saat orang tidak berani menunjukkan kebenaran, dia bisa menunjukkan ini yang benar dan ini yang salah. Ibrahim bisa menunjukkannya. Dalam posisi tersudut, Pak, dalam posisi tersudut Ibrahim masih bisa memberikan hujah. Misalnya ketika dia tertuduh, bukan tertuduh, sebenarnya dia sendiri yang melakukan, tertuduh membunuhi dan meruntuhkan Tuhan orang. Tuhan aja Pak dibunuh sama Ibrahim. Ya. Dituduh meruntuhkan Tuhan mereka. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan kami ya Ibrahim. Ya, kalau seandainya kalau hati sudah tidak hanif lagi, tertutupi oleh syubhat, tertutupi oleh syahwat, yang jelas-jelas saja nggak jelas. Iya enggak? Yang jelas-jelas tidak akan jelas. Maka maha benar Allah ketika dia menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau seandainya kalian itu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian furqan, sebuah pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang bermanfaat dengan yang mudarat, yang mana yang mesti didahulukan, mana yang dikemudiankan, yang mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Tapi kalau tidak ada takwa, furqan itu akan hilang. Yang ada adalah bagaimana kita selamat saja, bukan selamat dalam artian selamat dunia akhirat, tapi adalah menyelamatkan suatu kepentingan sesaat. Dan ini penyakit yang banyak menghinggapi, virus yang banyak merasuki umat kita ini. Kita tidak punya keberanian, Pak, untuk membuktikan bahwa jati diri kita sebagai seorang Muslim di depan orang kafir. Ketika disuguhi minuman keras, mungkin kita akan beralasan, ya agar orang tidak tersinggung, ya kita beralasan, maaf saya tidak minum, tidak biasa. Tidak biasa, itu lumayan itu alasannya. Bukankah alangkah baiknya saat itu ketika kita seorang Muslim dan merasa bangga dengan keislaman kita? Kenapa kita tidak bangga? Kita dalam orang yang menang. Orang menang bangga biasanya kan? Orang yang beruntung, orang beruntung pasti bangga. Harusnya kita katakan waktu itu saya Muslim, saya tidak minum. Di sini di samping kita menolak sesuatu yang diharamkan Allah, di situ ada tergantung unsur dakwah kita. Tergantung unsur dakwah kita.
Atau di saat kita dalam sebuah pertemuan besar, konferensi misalnya internasional, di suatu ada muslim, ada non muslim, sanggup nggak kita? Yang hadir kadang-kadang adalah dai di antara kita, mubalik di antara kita. Sanggupkah kita ketika waktu datang waktu sholat, maaf saya tidak bisa meneruskan konferensi karena waktu sholat? Nggak, paling beralasan interupsi, saya mau ke WC. Mau ke toilet cuma, padahal maunya mau sholat itu. Nggak sanggup mengatakan saya mau sholat. Subhanallah. Padahal mayoritasnya muslim. Dan yang lebih parahnya, di depan sesama muslim sendiri kita tidak bisa mengatakan, maaf pak saya tidak bisa minum karena ini haram. Takut orang tersinggung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Ibrahim alaihissalam ketika dikatakan a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, dia menjawab sambil dengan bahasa yang logis juga, tetapi pasti menyinggung. Dia mengusahakan tidak menyinggung, tapi tetap tersinggung orang itu. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kalian kan bilang Tuhan-Tuhan ini melindungi kalian, iya kan? Maka mana mungkin saya yang akan membunuh dia? Pasti yang besar ini. Coba nih, kampaknya masih ada di lehernya. Kan dia gantungkan, ceritanya digantungkan kampak di leher yang besar itu. Di tangan jelas nggak bisa megang kan, ada kaku. Makanya digantung di lehernya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang besar ini yang melakukan. Fas'aluhum, tanya mereka itu kalau mereka bisa berbicara. Tersinggung nggak orang tuh? Hah? Ya tersinggung mereka. Padahal bahasanya sudah halus sekali kan? Bahasanya sudah halus sekali. Oleh sebab itu para hadirin wal hadirat, menyampaikan kebenaran konteksnya, ya, menyampaikan kebenaran. Maaf, sepengetahuan saya belum ada yang ceritanya tidak menyinggung kalau menyampaikan kebenaran. Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengharus dalam Al-Quran kita disuruh menyampaikan dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang halus, dengan pengajaran yang baik. Kemudian kalau bermujadalah billatihi ahsan, dengan cara yang lebih baik. Tetapi cara-cara itu pun nanti kalau yang kita sampaikan adalah yang hak, pasti ada yang tidak bisa menerima. Contohnya sampai berdarah-darah kan? Sampai enggak, mungkin tidak nyambung ya saya katakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang akhlaknya lebih baik dari beliau, ada yang penyampaiannya lebih halus dari beliau, ada yang lebih hikmah dakwahnya dari beliau, ada yang lebih rahmat dari beliau, ada yang lebih tidak menyinggung dari beliau? Enggak ada. Tetapi kok orang Quraisy tetap saja memusuhi umat Islam. Kan sampai banyak yang berdarah-darah kan, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Sampai Sumayyah saja wanita sampai mati dibuat oleh orang Quraisy itu. Alasannya satu saja, tidak mau mengucapkan kata-kata syirik. Dipaksa mengucapkan Hubal atau mengakui Allah wal Uzza, dia tetap menyebut Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa. Tetap disakiti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dihina, tetap dikucilkan. Nah, Ibrahim alaihissalam bahkan Allah menyebutnya innahu la'awwahun halim. La'awwahun halim, orang yang sangat mengibah,
sangat penghibah orangnya, halim, sangat penyantun. Tetapi ketika menyampaikan yang hak, dia sampaikan dengan bahasa yang halus juga. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan dilakukan oleh yang besar ini. Tapi kalau coba kalian tanya, dia bisa nggak menjawab? Bisa nggak menjawab? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah umma liwahdi, umat, karena di saat itu Ibrahim, ya subhanallah, dia berdakwah atau hidup cukup lama. Berapa umurnya? Ibrahim umurnya tidak lama, hanya 200 tahun. Hanya 200 tahun. Dan Ibrahim itu karena dia sering disebut Allah sebagai Hanif, seperti dalam surah An-Nahl itu disebutkan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Seorang Hanif, di antara ciri-ciri beliau ada seorang Hanif adalah ketika disuruh untuk melakukan perintah, beliau tidak pernah banyak tanya. Sesungguhnya orang-orang yang Hanif, yang mencari kebenaran, selalu menerima perintah dari Allah, tidak banyak tanya. Disuruh dia oleh Allah SWT, diwahyukan tatahhar misalnya, walaupun riwayatnya ini sanadnya dhaifun jiddan, tapi disebutkan oleh ahli tafsir. Di antaranya disebutkan tatahhar, dia langsung mencari bagaimana bersuci itu. Dia langsung berkumur-kumur, termasuk bersuci kan. Kemudian dikatakan lagi kepadanya tatahhar, dia langsung bersiwak. Tidak banyak tanya kan, langsung dilakukan. Disuruh lagi tatahhar, dia langsung memotong kukunya. Tidak ada yang ditinggal, ya. Yang tinggalkan untuk congkel telinga atau hidung. Nanti minum pula pakai tangan kiri, masuk pula kan. Nah, dipotong kukunya. Disuruh lagi sama Allah tatahhar, dia langsung mencukur atau memendekkan kumisnya. Tatahhar, kata Allah SWT. Cari lagi apa kira-kira yang mesti saya lakukan. Dia langsung mencabut bulu ketiaknya. Tatahhar, kata Allah. Apa lagi yang tinggal? Dia langsung mencukur bulu kemaluannya. Tatahhar, dia melihat apa lagi yang tinggal. Gigi sudah dibersihkan, mulut sudah, hidung sudah, ya kan. Akhirnya dia melihat belum berkhitan. Umurnya waktu itu sudah 80 tahun. Sudah 80 tahun. Kalau kita disuruh berkhitan, kalau umur 8 tahun lari-lari kan. Kalau umur 8 tahun lari takut kan. Umur 80? Carilah, tolong cari ustadz siapa yang bisa kasih tahu bahwa tidak wajib lagi saya berkhitan ini, katanya. Itu kita cari ke alasan tuh, gimana bisa diberikan kerikanan. Sudah 80 begini, sudah ubanan masih disuruh berkhitan. Tapi Ibrahim tidak tanya, dia langsung dia khitan. Pakai apa? Pakai kadum. Kadum itu apa artinya? Pakai kampak. Pakai kampak. La ilaha illallah. Dia nggak banyak tanya. Tapi inilah orang yang Hanif. Beda dengan ada 8 orang Korea Selatan teknisi di Arab Saudi. 8 mau masuk Islam. Pernah dengar ceritanya? Mau cerita? Suka cerita semua. Jadi 8 orang dia mau masuk Islam. Itu di Dammam ceritanya, di Aramco. Dia ajaklah orang itu ke masjid. Nah, di dalam masjid itu ketika mereka mau mengumumkan Islam, ada seorang pemuda. Ini pemudanya selalu masalah ini.
karena semangat tingginya, ghirah tingginya. Ini orang-orang sipit begini kok dibawa ke masjid katanya. Dah sunat apa belum? Sudah sunat apa? Belum. Dia seorang belum, dia baru masuk Islam. Tidak bisa nih, harus disunat dulu baru boleh masuk masjid katanya. Akhirnya kedengaran sama orang, kenapa ribut-ribut, kata yang orang Korea ini kan. Ditanya, ya penterjemah dengan bahasa kan, bahasa Inggrisnya juga tidak bisa berbahasa halus kan, bahasa vulgar gitu. Katanya kalian ini harus disunat dulu sebelum masuk masjid katanya. Sunat itu apa katanya? Kalau bahasa halusnya mungkin dia jelaskan begini-begini kan, tapi dia jelaskan harus dipotong. Akhirnya orang tuh takut semua. Kalau gitu kami tidak mau masuk agama yang harus memotong punya kami katanya. Langsung nggak jadi masuk Islam, coba bayangkan. Ya. Tapi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah orang yang hanif. Perintah seperti apapun baginya tidak masalah. Makanya di umur 80 tahun dia mengkhitan dirinya. Ada dua riwayat di situ. Ada yang menyebutnya di Qadum itu nama tempat di Harran. Dan ada yang mengatakan itu Qadum adalah alat, yaitu kampa. Bagaimanapun kalau sudah sunat 80 tahun umur itu sudah termasuk sunat kelas berat kan? Nah, itu. Berat itu. Tapi beliau tidak pernah merasakan berat perintah Allah. Itu kecil bagi Ibrahim. Dia disuruh yang lebih berat kan, dalam sejarah kita sering membaca, apalagi ketika kita dalam musim-musim haji, dia meninggalkan bayi dengan istri di tempat yang tidak berpenghuni, biwadin ghairi bizi zar'in inda baitikal muharram rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan di antara keluargaku di suatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Kalau tidak ada tumbuhan berarti tidak ada penghuninya. Di samping rumahmu al-muharram yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami agar mereka mendirikan salat. Dia lakukan itu karena perintah Allah. Lebih dari itu, Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika anaknya sudah mulai bisa mandiri dan mulai berusaha, dia lihat dalam mimpi, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi saya diperintahkan menyembelihmu. Apa kata Ibrahim? Saya melihat dalam mimpi disuruh menyembelih. Itu pun ringan bagi Ibrahim. Ringan bukan dia tidak punya perasaan seperti orang-orang yang bunuh anaknya sekarang, tidak. Itu karena marah itu bunuhnya. Ini Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah bagi orang-orang yang hatinya hanif, hatinya masih fitri, adalah sesuatu yang tidak akan berat sama sekali. Kemudian sifat yang dimiliki Ibrahim yang kedua adalah qanitan lillah. Qanitan lillah. Dalam ayat atau surat An-Nahl ayat 120 sampai 123, qanitan lillah. Sifat Ibrahim adalah qanitan lillah, yaitu al-qunut artinya adalah at-ta'ah atau al-qiyam ma'al khudu', yaitu berdiri beribadah sambil menundukkan diri, merendahkan diri kepada Allah.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, yang rajin, yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah.